إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha perkasa yang telah menciptakan dunia beserta isinya termasuk kita semua. Dialah yang maha pengasih dan penyayang sehingga sampai hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Allah juga sangat keras siksaannya, sangat keras azabnya bagi siapapun yang mengingkari perintahnya dan melanggar aturannya. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah dan terlimpah senantiasa kepada panutan alam, manusia terbaik sepanjang zaman. Dialah sebagai qudwah dan uswah yang harus kita tiru dan kita ikuti segala amal perbuatannya. Dialah contoh terbaik agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Juga semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua manusia akhir zaman yang senantiasa mengharapkan ridho Allah dan juga syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat yang mulia. Allah telah menegaskan bahwa di antara dosa yang terbesar yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, adalah musyrik. Allah menegaskan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa musyrik jika itu terbawa mati, dan mengampuni dosa-dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pengertian syirik? Apa pengertian musyrik yang harus kita pahami? Syirik atau musyrik sebenarnya dia masih beriman, percaya kepada Allah, tapi dia menyandingkan Allah dengan yang lain. Dia membuat sekutu atau tandingan selain Allah dalam hal ibadah dan juga penyembahan yang lainnya. Itulah yang dilakukan oleh kaum Quraisy ketika Rasulullah diutus menjadi nabi di Mekah. Ketika ditanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang jahiliyah pada saat itu mengatakan la yaquluna Allah, tentu Allah. Artinya mereka percaya kepada adanya Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan mereka yang menciptakan mereka. Lalu apa yang menjadikan mereka dikatakan musyrik dan dikatakan sebagai jahiliyah, sebagai masyarakat jahiliyah? Karena mereka tidak mau diatur oleh aturan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka lebih senang diatur dengan aturan yang dibuat oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan para pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya pada saat itu, dan menolak aturan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadikan mereka dikatakan sebagai jahiliyah, orang-orang bodoh,
orang-orang yang tidak mau menerima aturan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sisi yang lainnya dia mengimani Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka daripada itu, ini adalah sebuah ibrah. Ini adalah sebuah cermin bagi kita. Kita adalah muslim yang mempunyai aturan hidup yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ribuan ayat dalam Al-Quran, juga ribuan hadis menyatakan bahwa manusia, hamba seperti kita harus tunduk kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengimani bahwa Allah itu satu pencipta, tapi juga mau mengikuti, mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya di syariat Islam, ya di hukum Islam. Agama kita adalah agama yang sempurna. Dinul Islam adalah agama yang sempurna, di mana didefinisikan oleh seorang ulama dengan mengatakan, al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah ad-dinul ladzi anzalahu Allah, agama yang telah diturunkan oleh Allah ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, wa bi nafsihi, dan mengatur hubungan manusia dengan dirinya, wa bi ghairihi min banil insan, dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Artinya agama Islam mengatur 3 perkara dalam hal ini, 3 pokok perkara. Pertama, litanzimi alaqatil insani bi khaliqihi, mengatur interaksi hubungan manusia dengan penciptanya, fil aqidah wal ibadah, dalam perkara akidah dan ibadah, sehingga akidah kita harus benar, akidah kita harus lurus, akidah kita harus lunak, termasuk juga ibadah kita harus sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan termaktub dalam kitab-kitab yang tersebar dan dipahami oleh para fuqaha dan juga oleh kita semua sebagai umat Islam. Yang kedua, mengatur hubungan manusia binafsihi, dengan dirinya, fil mat'umat wal malbusat wal akhlak, dalam perkara makanan, pakaian dan juga akhlak. Artinya kita ketika melakukan atau beraktivitas sehari-hari harus sesuai dengan aturan Allah. Dalam perkara pakaian, menutup aurat sebagaimana syariat Islam telah menjelaskan. Dalam perkara makanan, yang halal yang kita makan, yang haram kita tinggalkan, termasuk akhlak, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, agama Islam mengatur wa bi ghairihi min banil insan. Islam mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam perkara apa? Bila hukum, dalam perkara hukum, dalam perkara jinayat, karena interaksi sesama manusia, hubungan sosial tidak selamanya menghadirkan kenyamanan, tidak selamanya menghadirkan kesinambungan, tapi kadang ada pertentangan, ada percekcokan, sehingga terjadi pembunuhan, terjadi pemerkosaan, terjadi berbagai kriminal di antara manusia. Maka di sini diatur oleh aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghukumi orang-orang yang melanggar tersebut. Inilah aturan Islam, inilah kesempurnaan Islam. Jadi kalau kita hanya memakai aturan Islam dengan diri kita sendiri, kita mau diatur oleh Islam dalam perkara ibadah, dalam sholat mau diatur oleh Islam, tapi dalam perkara hukum tidak mau diatur oleh Islam, maka hakikatnya kita telah menentang bagian dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan nauzubillah, kalau prinsip itu sama dengan masyarakat jahiliyah tempo dulu, mengimani Allah sebagai pencipta, tapi tidak mau diatur oleh aturan Allah dalam tataran hubungan bermasyarakat. Hadirin rahimakumullah, kita adalah manusia akhir zaman, dan kita yakin kematian kapanpun akan berhadapan dengan kita. Kematian akan mendatangi kita, apalagi di tengah wabah hari ini, di mana sering kita dengar kabar kematian di mana-mana. Sedangkan mati adalah awal dari kehidupan yang abadi.
Kita akan menerima buah dari apa yang kita lakukan di dunia. Jika di dunia kita takut kepada selain Allah, kita enggan menerapkan aturan Allah, kita alergi terhadap hukum Islam, kita alergi terhadap dakwah, kita alergi terhadap seruan kepada Islam, karena itu adalah ancaman, itulah kritik yang tidak membangun. Maka nauzubillah, kita telah menolak bagian dari syariat Islam, di mana Allah telah menginginkan agar kita diatur secara kafah dengan Islam, dan kita tidak mau, kita menolak. Kita bahkan menuding itu adalah sebuah ancaman, itu adalah sebuah bahaya bagi masyarakat. Maka ini adalah perbuatan zalim, perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Makanya kita harus sadar, ketika kematian berhadapan dengan kita, menjemput kita, dan itu adalah awal dari kehidupan yang abadi, maka pada saat itu semua amal kita dihisab. Nauzubillah, kalau selama hidup kita tidak mau diatur, tidak ada keinginan sedikit pun diatur aturan Islam, bahkan menentang Islam, membenci para pendakwah Islam, ini adalah sebuah sikap yang sangat berbahaya ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, di Jumat yang singkat dan berkah ini, mari kita sama-sama berkhidmat kepada Allah. Mari sama-sama kita tundukkan ketundukan kita kepada Allah. Bukan hanya kita mengimani Allah sebagai pencipta saja, tapi kita juga mau melaksanakan aturan Allah, mau memperjuangkan hukum Islam, dan mau diatur dengan aturan Islam. Sebuah definisi tentang iman oleh seorang ulama dikatakan, innal imana laisa bittahali wala bittamani, innal imana ma waqara fil qalbi wa sadaqahu bil amal. Sesungguhnya iman itu bukan hanya angan-angan, iman itu juga bukan pencitraan, tetapi iman adalah apa yang diyakini oleh hati dan dibenarkan dengan perbuatan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan sebelum azan menjemput kita, sebelum malaikat maut hadir di hadapan kita, kita mengazamkan diri, kita taat kepada Allah secara total, dan kita mau menerapkan aturan Allah serta memperjuangkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah, usri nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad bazal muttaqun. Wa qala tabaraka ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.